Nah, guys, kembali lagi di channel Apri Siturus, di mana channel ini akan memberikan diri kamu suatu informasi baik dari sisi pekerjaan, asmara, keuangan, ataupun dari sisi kehidupan diri kamu secara general. Sebelum saya memberikan suatu informasi terhadap beberapa aspek yang saya katakan tadi, saya juga mengingatkan kepada teman-teman, informasi yang saya berikan terhadap diri kamu bukan sebagai acuan untuk kamu ambil dan untuk kamu terima. Saya hanya bisa memberikan diri kamu suatu informasi berdasarkan kartu yang saya pegang ini. Diri kamu hanya bisa berencana terhadap kehidupan kamu, akan tetapi di balik dari informasi dan perencanaan tersebut, lagi-lagi yang menentukan adalah Sang Pencipta. Sebelum saya mengambil satu persatu kartu yang saya pegang ini, saya juga mengingatkan kepada teman-teman apabila ketemu dengan channel saya agar menekan tombol subscribe-nya dan menyalakan loncengnya, supaya next video saya lebih semangat untuk memberikan suatu informasi ataupun suatu gambaran terhadap energi yang kamu miliki untuk saat ini. Oke guys, kita langsung saja, karena kali ini saya akan mengambil satu topik di mana topik ini masih ada kaitannya terhadap energi di masa lalu kamu. Apa yang sedang dia pikirkan dan bagaimana kondisi dia untuk saat ini. Kita langsung saja guys. Saya akan mengambil beberapa kartu, di mana kartu yang akan saya ambil nanti bisa saja bersifat resonate, bisa saja tidak bersifat resonate. Semuanya saya kembalikan terhadap pemikiran kamu, dan semuanya saya kembalikan terhadap energi yang kamu miliki untuk saat ini. Kita akan sama-sama melihat guys, apa yang sedang dia pikirkan dan bagaimana kondisi dia untuk saat ini. Nah guys, di depan saya nih sudah ada beberapa kartu yang sudah saya ambil secara acak satu persatu dari tumpukan kartu yang saya pegang tadi. Kita langsung saja terhadap kartu di depan saya ini, apa dan kondisi seperti apa yang sedang dia rasakan. Kita langsung terhadap kartu pertama. Muncul kartu The Devil, di mana kemunculan kartu The Devil ini seakan-akan mengisyaratkan dan berbicara terhadap situasi yang sedang dia rasakan, berupa situasi tidak menyenangkan, berupa situasi tidak stabil, berupa situasi ketidaknyamanan, berupa situasi ketidakbahagiaan. Ini yang sedang dia rasakan guys. Kartu yang saya pegang ini kartu yang berbicara terhadap iblis. Di sisi lain, kemunculan kartu yang saya pegang ini berbicara terhadap unsur tanah yang berlambangkan 3 zodiak: Capricorn, Taurus, dan Virgo. Kalau saya menarik dari sisi zodiak Capricornnya, mungkin untuk saat ini ada beberapa hal yang sedang dia perjuangkan. Ada beberapa hal yang sedang dia pertahankan di sini. Dimana ketika diri dia memperjuangkan hal ini, membuat hal tersebut harus sesuai dengan ekspektasi dia.
harus sesuai dengan harapan dia. Akan tetapi ketika diri dia mengharapkan hal tersebut sesuai dengan ekspektasi dia, justru dia mendapatkannya kebalikannya, guys. Kalau saya menarik dari sisi zodiak Taurusnya, dengan kemunculan kartu yang saya pegang ini, ada satu energi yang sedang dia hadapi, di mana satu energi ini saya melihat benar-benar memiliki kekuasaan di atas daya nalar dia, di mana satu energi ini telah memperlakukan diri dia seenak-enaknya, dan manusia yang pernah meninggalkan diri kamu, saya melihat apakah diri dia butuh yang namanya ketenangan, atau memang sangat membutuhkan suatu kenyamanan di sini. Kalau saya menarik dari sisi zodiak Virgo-nya, dengan kemunculan kartu yang saya pegang ini, seakan-akan ada beberapa energi yang berada di energi dia, menuntut segala sesuatu itu harus sempurna, tanpa harus memperdulikan bagaimana kondisi manusia yang pernah kamu fokuskan. Di sisi lain, kemunculan kartu yang saya pegang ini, saya melihat ada sisi pemikiran yang sangat kacau. Ada sisi fisik yang menerima suatu penyakit di sini. Apakah memang manusia yang pernah kamu fokuskan dan telah meninggalkan diri kamu di masa lalu lebih memihak terhadap pihak ketiga, atau memang manusia tersebut hobi berpetualang untuk mencari suatu kepuasan? Saya melihat ada suatu penyakit yang telah dia terima di sini. Penyakit itu akibat dari perbuatan dia, bukan cuma satu, dua, atau tiga yang dia nikmati di sini, guys. Rasa kepuasan yang membuat penyakit itu timbul di dalam fisiknya. Iblis, kartu iblis yang saya pegang ini, guys. Kita lihat kartu di bawahnya. Muncul kartu ini, di mana kemunculan kartu kedua ini seakan-akan berisyarat ataupun berbicara terhadap pemikiran dia. Ada suatu pemikiran yang sekarang sedang berandai-andai, berhayal, bermimpi, seakan-akan diri dia bisa terhindar dari kondisi penyakit tersebut. Sedang berhayal di sini, guys. Dimana ketika diri dia berhayal agar bisa terhindar dari situasi yang membuat diri dia tidak stabil di sini. Penyakit dan berandai-andai akibat dari perbuatan yang selama ini dia lakukan. Kita lihat kartu di bagian keduanya. Muncul kartu The Hangman. Kepala di bawah, kaki di atas. Dengan kategori ada sesuatu hal yang sedang dia perjuangkan, akan tetapi ketika diri dia memperjuangkan hal tersebut, dia belum mampu untuk mengeksekusikannya secara langsung. Dia belum mampu untuk melakukan hal tersebut karena memang kondisi diri dia untuk saat ini sedang labil. Dia belum mampu ini, guys.
ada sesuatu yang saya lihat yang dia simpan di dalam perasaan dia. Apakah memang diri dia ingin kembali terhadap diri kamu, atau memang diri dia ingin mempertahankan posisi hubungan yang selama ini dia jalankan? Penuh dengan perjuangan, penuh dengan pemikiran, penuh dengan perencanaan. Karena memang ketika diri dia berencana untuk memperjuangkan hal tersebut, dia tidak menerima yang namanya kenyamanan. Kita lihat kartu selanjutnya. Muncul kartu The Temperance. Di mana kemunculan kartu The Temperance ini seakan-akan apakah diri dia mengharapkan suatu pertolongan, atau memang untuk saat ini kondisi dia tidak stabil. Kedua kartu yang saya pegang ini sudah cukup jelas bagi saya untuk menggambarkan diri dia ada sesuatu hal yang sedang dia harapkan, di mana hal yang sedang dia harapkan itu dapat dibantu oleh orang lain. Ya, bisa dibilang kondisinya untuk saat ini tidak nyaman dan tidak stabil. Kenapa saya mengatakan hal itu? Karena memang tadi muncul kartu pertamanya, kartu The Devil. Iblis yang sedang berbicara terhadap kondisi dia, iblis yang sedang berbicara terhadap pemikiran dia agar kacau. Kalau saya menutup kartu The Hangman dan masih mengangkat kedua kartu ini, seakan-akan kedua kartu ini saling bertolak belakang. The Devil dan The Angel. Malaikat mengharapkan bantuan dari malaikat atas situasi yang dia rasakan. Kita lihat kartu selanjutnya. Muncul kartu The Hermit. Kartu yang berbicara terhadap unsur tanah yang berlambangkan 3 zodiak: Capricorn, Taurus, dan Virgo. Saya tidak menarik terhadap ketiga zodiak tersebut, tetapi saya fokus dengan kata The Hermit. Kamu bisa melihat sendiri kartu yang saya pegang ini, seseorang yang kategori dewasa ingin melangkah untuk kedepannya, akan tetapi ketika diri dia ingin melangkah, ada sesuatu hal yang dipegang oleh kedua tangannya. Lampion dengan tongkat. Kalau saya menarik terhadap kedua hal yang dia pegang tersebut, ada sisi kekhawatiran dan ada sisi kewaspadaan yang sedang dia rasakan di sini. Kalau saya menarik dari sisi kekhawatiran, mungkin penyakit sedang dia terima. Kalau saya menarik dari sisi kewaspadaannya, mungkin ada suatu bentuk karma yang akan dia terima di sini, guys. Kenapa saya mengatakan ada suatu bentuk karma yang akan dia terima? Karena memang angel sedang mengarahkan sesuatu hal, di mana sesuatu hal itu yang selama ini dia harapkan tidak sesuai dengan ekspektasi dia. Ini ya guys, makanya dia penuh dengan kelabilan, penuh dengan kata berandai-andai. Semuanya hayalan dan semuanya omong kosong. Kita lihat kartu di bagian ketiganya. Muncul kartu Queen of Cups.
yang dimana kemunculan kartu Queen of Cups ini mengisyaratkan dan berbicara terhadap diri dia untuk kedepannya. Saya melihat ada satu tanggung jawab yang sangat luar biasa yang akan menguras sisi pemikiran dia. Ada bentuk tanggung jawab yang akan membuat diri dia merasa kacau. Ada bentuk tanggung jawab yang akan membuat diri dia berada di dalam ketidakstabilan. Ada bentuk tanggung jawab yang akan menuntut diri dia untuk memenuhi hal tersebut tanpa harus memperdulikan diri dia untuk kedepannya. Rasa tanggung jawab yang begitu besar harus dia berikan terhadap seseorang yang saya lihat di sini, guys. Dimana seseorang ini menuntut segala sesuatunya harus sangat sempurna. Bisa saja seseorang ini menuntut segala sesuatunya sangat sempurna, menimbulkan rasa kekhawatiran terhadap diri dia. Apakah saya mampu atau memang saya tidak mampu? Kalau saya menutup kartu ini dan masih mengangkat kartu Queen of Cups, bentuk rasa tanggung jawab yang begitu besar akan membuat diri dia berada di dalam situasi ketidaknyamanan. Bentuk tanggung jawab yang begitu besar akan membuat diri dia secara fisik akan menerima suatu penyakit di sini. Di sisi lain, ada satu penyakit yang dia simpan selama ini, guys. Ada satu penyakit yang dia simpan ketika bersama dengan diri kamu dan ketika bersama pihak ketiganya di sini. Penyakit yang tidak bisa diobati, penyakit yang tidak bisa dirubah. Kalau saya menutup kartu ini dan masih mengangkat Queen of Cups, bagaimana kartu di sampingnya? Wow. Muncul kartu The Death. Kartu yang berbicara terhadap unsur air yang berlambangkan 3 zodiak: Pisces, Cancer, dan Scorpio. Saya tidak menarik terhadap ketiga zodiak tersebut, tetapi saya fokus dengan kata The Dead. Mungkin untuk kedepannya ada suatu kabar yang dimana kabar itu akan membuat diri dia merasa bersedih. Ada suatu kabar yang dimana kabar itu berupa kabar duka. Di sisi lain, kemunculan kartu The Death ini bisa saja membuat diri dia untuk pergi meninggalkan dan ada yang ditinggalkan. Meninggalkan dan yang ditinggalkan. Karena kemunculan kartu Death ini berbicara terhadap sisi kematian dan sisi kabar duka, baik secara pemikiran, baik secara perasaan, baik secara materi, baik secara hubungan LDR dan hubungan rumah tangga. Semuanya akan berhenti secara otomatis. Ketika hal tersebut berhenti secara otomatis, dia akan menerima yang namanya penyakit dan dia akan menerima yang namanya kekhawatiran, di mana kekhawatiran itu dan penyakit itu membuat diri dia berhayal untuk mendapatkan suatu bantuan dari angel. Ini akan terjadi untuk diri dia ke depannya. Ini dia, guys.
Kalau saya menutup beberapa kartu ini dan masih mengangkat kedua kartu ini, Queen of Cups dengan kartu The Death, rasa tanggung jawab yang akan dia terima akan membuat diri dia merasa kacau untuk kedepannya. Ada dua energi yang akan dia hadapi nanti untuk kedepannya, guys. Baik dari energi kamu ataupun energi dari pihak ketiganya, sama-sama menuntut sesuatu hal yang dimana hal itu berdasarkan hak dari masing-masing pihak. Kita lihat kartu selanjutnya. Muncul kartu The Lovers. Wow. Muncul kartu The Lovers, kartu yang berbicara terhadap unsur udara yang berlambangkan 3 zodiak: Aquarius, Gemini, dan Libra. Saya tidak menarik terhadap ketiga zodiak tersebut, tetapi saya fokus dengan kata The Lovers. Seakan-akan, guys, pihak ketiga yang telah mengambil kebahagiaan kamu di masa lalu, sehingga manusia yang pernah fokus terhadap diri kamu, meninggalkan diri kamu, akan menerima yang namanya hukum tabur tuai. Kartu The Lovers ini, hubungan yang seharusnya harmonis akan menghadirkan seseorang yang dimana seseorang itu membuat hubungan yang dia jalankan akan berakhir. Akan ada suatu hubungan yang merasa digoda dan menggoda. Dari situasi digoda dan menggoda menimbulkan rasa tanggung jawab yang harus diberikan dan membuat hubungan tersebut akan mati. Dari beberapa kartu yang saya ambil ini, saya menarik satu kesimpulan cukup simpel dan cukup sederhana. The Death dan The Devil. Kabar duka dari seseorang yang menerima suatu penyakit untuk kedepannya. Oke guys, sekian dulu informasinya. Salam kartu tarot, salam zodiak.